Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari Qawaid Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Abdullah Al-Ubailan hafizahullah taala. Pada kaidah yang keempat, beliau hafizahullah mengatakan anna ahlas sunnah wal jamaah la yastaqilluna bifahmil kitabi was sunnah an fahmis salafis salih. Kaidah yang keempat, bahwa ahlus sunnah wal jamaah, mereka di dalam memahami Al-Quran dan sunnah tidaklah memahami dengan akal mereka sendiri, tetapi mereka memahaminya dengan pemahaman salafus salih. Mereka tidak memahami dengan hawa nafsu mereka, tapi ahlus sunnah wal jamaah di dalam mengambil Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum syariat, mereka memahami dengan pemahaman salafus saleh. Oleh karena itu, kita tahu bersama bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling mengetahui tentang isi Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Al-Quran ditafsirkan oleh sunnah Nabi. Kemudian yang paling mengetahui sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka pada saat itu Al-Quran diturunkan kepada mereka. Diturunkan di mana mereka hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengetahui sebab wurud, sebab nuzul Al-Quran. Mereka mengetahui kejadian-kejadian kemudian turunnya Al-Quran, peristiwa-peristiwa kemudian turunnya ayat Al-Quran. Begitu juga sabda Nabi SAW, hadis-hadisnya. Mereka hadir pada saat itu. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW menyampaikan pada saat itu. Sehingga mereka adalah generasi yang paling mengetahui Al-Quran dan Sunnah. Maka pemahaman para sahabat harus didahulukan daripada pemahaman orang-orang yang datang di akhir zaman. Pemahaman para sahabat Nabi SAW. Kemudian pemahaman para tabi'in, mereka yang hidup setelah para sahabat. Pemahaman para tabi'ut tabi'in, mereka yang hidup setelah zamannya tabi'in. Mereka inilah generasi yang telah dipuji oleh Allah, generasi yang dipuji oleh Rasulullah SAW di dalam memahami agama. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari kalangan al-muhajirin wal ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji mereka, Allah ridha kepada mereka, ridha kepada para sahabat semuanya. Dan Allah ridha kepada siapa saja yang datang setelah para sahabat. Dan yang paling utama adalah para tabi'in. Para tabi'ut tabi'in yang mereka mengikuti jalannya para sahabat Nabi SAW. Maka pemahaman mereka di dalam memahami agama, di dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, di dalam menafsirkan wahyu, itulah pemahaman yang harus diutamakan. Dan ini juga yang dinyatakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup di zamanku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang datang setelahnya, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang setelahnya, yaitu para tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik yang dipuji oleh Allah dan dipuji oleh Nabi SAW. Allah memuji akidah mereka, Allah memuji ibadah mereka, Allah memuji ilmu mereka, Allah memuji akhlak mereka, Allah memuji kejujuran mereka di dalam keimanan, di dalam amalan dan jihad mereka. Sehingga pemahaman mereka dan ilmu mereka harus kita jadikan sebagai landasan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahumullahu al-jami', mereka
mengutamakan tafsiran Ibn Abbas, tafsiran Abdullah bin Mas'ud, tafsiran para tabi'in dari kalangan murid-murid para sahabat Mujahid, ya, kemudian Qatadah dan yang lainnya. Tafsiran-tafsiran mereka di dalam menafsirkan ayat Al-Quran lebih diutamakan daripada tafsiran para ulama yang datang di akhir zaman atau yang datang pada generasi-generasi setelahnya. Maka ini yang wasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengambil pemahaman mereka, menjadikan pemahaman mereka sebagai landasan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, para ulama ketika mereka mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh adalah pemahaman generasi terbaik yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Pemahamannya Abu Bakar wa Umar. Kemudian pemahamannya para tabi'in. Pemahamannya Khulafaur Rasyidin. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang masyhur, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin yang mereka mendapatkan bimbingan, mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Sunnahnya Abi Bakar wa Umar, sunnahnya Uthman wa Ali, sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, hendaknya kita menjadikan bimbingan mereka, pemahaman mereka ini yang menjadi kita utamakan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlu sunnah wal jamaah, mereka di dalam memahami Al-Quran tidak memahami dengan hawa nafsu mereka, tidak mendahulukan akal mereka, tetapi mendahulukan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mereka telah mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Sehingga kita akan selamat dari fitnah-fitnah, dari berbagai syubhat dan dari berbagai bid'ah-bid'ah. Oleh karena itu, hendaknya kita semua kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi SAW, dan kembali kepada pemahaman salafus saleh. Hadza wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.